Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di sini saya akan mencoba jelaskan apa pengertian usul fikih, B. objek kajian usul fikih, C. tujuan dan fungsi dari usul fikih. 2. Jelaskan sumber hukum Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jelaskan metode ijtihad, ihtisan, al-maslahah dan mursalah. Oke, pertama saya akan menjelaskan pengertian usul fikih, objek kajian usul fikih, tujuan dan fungsi dari usul fikih. Kata usul fikih dapat dilihat dari dua aspek. Usul fikih kata majmuk, murakkab, dan usul fikih sebagai istilah ilmiah. Dari aspek pertama, usul fikih berasal dari dua kata, yaitu usul bentuk jamak dan as dan kata fikih, yang masing-masing memiliki pengertian yang luas. As secara etimologi diartikan sebagai pondasi sesuatu, baik yang bersifat materi ataupun bukan. Adapun menurut istilah, as mempunyai beberapa arti berikut ini. Yang pertama, dalil, yakni landasan hukum, seperti pernyataan para ulama usul fikih bahwa as dari wajibnya sholat 5 waktu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. 2. Kaidah, yaitu dasar atau pondasi sesuatu, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Bunayal Islamu ala khamsati usuli. Artinya, Islam itu didirikan atas 5 usul, dasar atau pondasi. Rajih, yaitu yang terkuat, seperti dalam ungkapan para ahli usul fikih, al-aslu fil kalamil haqiqatu. Oke, yang kedua, objek kajian usul fikih. Dari definisi usul fikih di atas terlihat jelas bahwa yang menjadi objek kajian usul fikih secara garis besarnya ada 3. Yang pertama, sumber hukum dengan semua seluk-beluknya. 2. Metode pendayugunaan sumber hukum atau metode penggilian hukum dari sumbernya. 3. Persyaratan orang yang berwenang melakukan istibat dengan semua permasalahannya. Sementara itu, Muhammad Al-Juhaili merinci objek kajian usul fikih sebagai berikut. Yang pertama, sumber-sumber hukum syara, baik yang disepakati seperti Al-Quran dan Sunnah, maupun yang diperselisihkan seperti istihsan dan maslahah mursalah. 2. Pembahasan tentang ijtihad, yakni syarat dan sifat-sifat orang yang melakukan ijtihad, mencari jalan keluar dari dua dalil yang bertentangan secara zahir, ayat dengan ayat atau sunnah dengan sunnah, dan lain-lain, baik dengan jalan mengomporomian al-jmu' al-taufiq, menguatkan salah satu tarjih, menggugurkan salah satu kedua dalil yang bertentangan, naskah tata sakut al-dalilain. 4. Pembahasan hukum syara yang meliputi syarat dan macam-macamnya, baik yang bersifat tuntunan, larangan, pilihan, atau keringanan. Juga dibahas tentang hukum hakim, mahkum alaih, orang yang dibeban, dan lain-lain. Pembahasan kaidah-kaidah yang akan digunakan dalam mengistibat hukum dan cara menggunakannya. Oke, selanjutnya tujuan dan fungsi usul fikih. Para ulama usul menyepakati bahwa usul fikih merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan hukum-hukum Allah sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, muamalah, akubah maupun akhlak. Dengan kata lain, usul fikih bukanlah sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai sarana. Oleh karena itu, secara irinnya usul fikih berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum. 2. Menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki seseorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara secara cepat. Sedangkan bagi orang awam supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid setelah mengetahui cara yang mereka gunakan untuk beristihad. 3. Memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru. 4.
memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil dengan berpedoman pada usul fikih. Hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap diakui syarah. Oke, berikutnya jelaskan sumber hukum dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Pengertian Al-Quran menurut sebagian besar ulama, kata Al-Quran berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yang bisa dimasukkan pada wajan fulan yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya. Makruh seperti terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 75, 17, 18. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Adapun definisi Al-Quran secara terminologi menurut sebagian besar ulama usul fikih adalah sebagai berikut. Kalamullahi ta'ala al-mutazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil lafzil arabiyyi al-manqulu ilaina. Oke, yang berikutnya sunnah. Arti sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang bisa dilalui ataupun sesuatu cara yang senantiasa dilakukan tanpa mempermasalahkannya. Apakah cara tersebut baik atau buruk? Arti tersebut bisa ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajruhu man amila biha min ba'dih. Oke, berikutnya ijma. Definisi ijma menurut bahasa terbagi dalam dua arti. Pertama, bermaksud atau berniat sebagai firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 71 yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepada dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakannya. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Quran surah Yunus ayat 71. Maksudnya, semua pengikut Nabi Nuh dan teman-temannya harus mengikuti jalan yang beliau tempuh. Dan hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang belum berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Oke, berikutnya kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Ulama usul fikih memberikan definisi yang berbeda-beda tergantung pada pandangan mereka terhadap kedudukan kias dalam istiban hukum. Dalam hal ini mereka terbagi dalam dua golongan berikut ini. Golongan pertama menyatakan bahwa kias merupakan ciptaan manusia, yakni pandangan mujtahid. Sebaliknya, menurut golongan kedua, kias merupakan ciptaan syari, yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujjat ilahiyah yang dibuat syari sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum. Kias ini tetap ada, baik dirancang oleh mujtahid ataupun tidak. Bertitik tolak pada pandangan masing-masing ulama tersebut, maka mereka memberi definisi kias sebagai berikut. Pertama, Asy-Syari menyatakan bahwa kias adalah pemindahan hukum yang terdapat pada as kepada furu atau dasar ilat yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. Oke, berikutnya jelaskan metode ijtihad, ihtisan, al-maslahah dan muslahah. Oke, yang pertama ijtihad. Ijtihad. Oke, metode ijtihad. Pertama, ijma adalah persetujuan atau kesesuaian padahal para ahli mengenai sesuatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Qiyas adalah
menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah dengan hal lain. Oke, yang kedua, istihsan. Secara harfiah, istihsan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. Menurut istilah ulumul ushul, istihsan adalah sebagai berikut ini. Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustahsyab juz 1 ayat 137, ihtisan adalah suatu hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya. 2. Al-Muwafiq Ibnu Qudamah Al-Hambali berkata, ihtisan adalah suatu keadilan terdapat hukum dan pandangannya karena adanya dalil tertentu dari Al-Quran dan Al-Sunnah. 3. Abu Ishaq Syatibi dan Ma'zab al-Maliki berkata, ihtisan adalah pengambilan suatu kemaslahan yang bersifat juz'i dalam menanggapi dalil yang bersifat global. 4. Menurut Al-Ahsan Al-Kuhi Al-Hanafi, ihtisan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum. Oke, yang terakhir, al-maslahah dan mursalah. Dari segi bahasa, kata al-maslahah adalah seperti lafaz al-manfaat, baik artinya ataupun wajannya timbangan kata, yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat al-salah, seperti halnya lafaz al-manfaat sama artinya dengan al-naf'u. Bisa juga dikatakan sebagai al-maslahah itu merupakan bentuk Arab tunggal mujrad dari kata al-maslahi. Pengarang kamus lisan al-Arab menjelaskan dua arti, yaitu al-maslahah yang berarti aslah dan al-maslahah yang berarti bentuk tunggal dari al-maslahi. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan maslahah. Manfaat yang dimaksud oleh perbuatan hukum syara Allah adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk mencapai ketertiban nyata atau pencipta dan makhluknya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, tahsil al-ibqo. Maksud tahsil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan ibqo adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadaratan dan sebabnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.